April Mei kita cuma dapat 6 dan 5 miliar. Waduh. Wih, Turunnya jauh. hampir 80%. 80%, iya 80% ya. Luar biasa. Itu padahal dalam waktu 2 mingguan, Bu. Ada sampai Enggak, sebulan. kan 2 bulan kita. Tutup. Kita work from home itu kan hampir 2 bulan. Oke. Maksudnya yang Jadi kayak saya pelayanan kan tatap Untuk mukanya. pelayanannya Pelayanan kan cuma melalui Samsat. Pelayanan BBNKB kan cuma BNKB aja, tidak Iya. pajak kendaraan bermotor. Jadi itu yang bikin PAD jadi memang Kepri agak turun. turun. Anjlok turun. Anjloknya. Oh. Itu membuat kita mengevaluasi kembali. Ini tidak bisa. Karena kita sudah rapat sama Pak Sekda, juga sama Pak Gubernur, bahwa memang ternyata dari Kementerian Keuangan itu semua penerimaan kita dari penerimaan keuangan itu menurun. Menurun itu dikirimkan dengan PMK ya. Jadi ada PMK dari Menteri Keuangan. Semuanya itu turun. Penerimaan kita dari dana penerimaan, apakah itu dari DBH, ya kan bagi hasil, apakah itu dari DAU, apakah itu DAK, dana alokasi khusus, dana alokasi umum, semuanya itu turun. Nah sekarang bagaimana kita? Kita juga ternyata kita sudah lihat penurunan pajaknya luar biasa. Oh, ini nggak bisa dibiarkan. Akhirnya kita melakukan evaluasi, rapat kembali sama tim dari Jasara Harja, dari kepolisian yang selalu mendukung kita untuk memungut pajak ini, kita harus buka. Jadi ketika itu kita duluan buka loh sebelum kita new normal. Kita udah duluan new normal loh. Kalau enggak uang enggak masuk-masuk. Enggak masuk ini enggak bisa. Iya. Udah enggak kuat lagi nih, enggak udah. Anak-anak juga di UPT itu teman-teman UPT itu udah semangat pokoknya harus buka, Bu, enggak bisa ini. Wow. Apapun ini harus kita buka. Karena enggak tega juga lihat kas kita kosong gitu kan. Iya, betul. Akhirnya kita rapat persiapan, seminggu kita persiapan bagaimana menyiapkan masker, menyiapkan hand sanitizer, menyiapkan semua, cuci tangan di semua UPT di Provinsi Kepri ini, instruksikan semua kepala-kepalanya menyiapkan itu, sementara kita talangi dulu semuanya. Pokoknya bagaimana kita bisa buka tanggal 2. Bikin SKB bersama. Padahal seperti disepakati 8 Juni, tapi Iya. dari Kita teman-teman duluan. malah majuin jadi Iya, tanggal kita 2 ya. duluan. Dan itu memang luar biasa. Ternyata benar dugaan saya. Begitu tanggal 2 buka, Buat ramai ya. ramai Iya, banget. Iya, semua ramai. Gua minta ampun banget. Iya, sampai Ramai. ngantri. Satu hari itu kita malah dapat 6 miliar. Biasanya kita cuma dapat itu 1,4 satu hari ya. Satu hari pertama itu kita buka 6, sekian gitu M. Hari kedua juga 5,9 M gitu. Luar biasa. Prediksi saya ini akan tetap banyak sampai dengan akhir bulan. Tapi karena hujan, faktor hujan sekarang kayaknya orang malas keluar rumah. Jadi WP juga kurang. Teman-teman juga ngejar-ngejar pajak juga nagih jadi sulit, ada kesulitan karena hujan Ganggu ini juga kan. ya. Dan saya berharap mungkin sampai nanti akhir bulan ini masih oke. Kemudian bulan depan udah mulai stabil. Udah mulai stabil. Berarti kemarin itu ya hampir 1 miliar ya Bu ya, uang nggak masuk ke ini ya, setiap harinya mungkin Setiap hari itu kita bisa sampai 1 miliar ya kalau iyalah. dari 30-an Iya jadi cuma 6 miliar ya. Iya, lebih mungkin 1 miliar ya. Iya, Besar berarti banget. oh iya, berarti Bu kalau boleh saya garis bawahi berarti memang pandemi itu berdampak betul. Sangat. Akhirnya orang nggak bisa karena juga Iya. BPDURD kan kemarin sempat menutup Iya. tatap muka tapi Iya. nggak selesai di situ. BPDURD Benar. ngasih solusi untuk masyarakat bisa bayar pajak lewat online. Sementara belum itu tersosialisasi dengan baik, masyarakat Betul. belum familiar dengan IT yang seperti ini. Iya. Kan harus pakai Android, harus Iya. pakai aplikasinya pakai Play Store itu di ini kayaknya belum ini. Belum tersosialisasi dengan baik sehingga masyarakat juga belum paham. Walaupun Betul. kita ketika masa pandemi itu kita sudah menaruh juga petugas kita untuk orang yang datang dibantu ininya. Oh seperti itu ya. Terus dibantu. Kita tidak buka Pak, tapi oke ini kita bantu kita kayak gitu. Mungkin perlu ini Bu kali ya. Ini kalau Dibikin. dibuat video Video, gitu kan. iya, benar. Video udah ya Bu ya. Sudah, Nah, kita sudah bikin videonya, sudah kita sosialisasikan. Mungkin beberapa tempat kita sudah sosialisasikan juga. Terus kita juga sudah di medsos segala macam teman-teman sudah menghitungkan begitu banyak. Iya. Tapi Tapi mungkin memang butuh waktu ya. butuh harus waktu. terus jangan berhenti nih. Karena ini dibilang masih baru juga ya, Bu. Iya, barang baru mungkin bisa saja ada terjadi hal mungkin yang kesalahan atau gimana. Tapi intinya itu sudah bisa dipakai. Udah banyak yang pakai. Oke. Bu, kalau boleh tahu berarti sejauh ini realisasi penerimaan pajak sampai bulan inilah kira-kira sudah berapa persen atau udah berapa ini Bu? Sampai dengan ini pajak
kendaraan bermotor ya. Boleh Kalau ya. PKB kita 37 ya. Pagi tadi saya lihat di dashboard saya ada 37. 37. Saya harus mencari 3% lagi karena untuk triwulan 2 itu kita harus mencapai 40%. 3% oke. lagi sampai tanggal 30. Semalam saya sudah rapat sama teman-teman. Kita harus genjot ini pagi, siang harus dapat kita 3% ini saya bilang itu. Sekitar 14 miliar atau 13 miliar gitu. 13 miliar. Dan teman-teman kayaknya semalam kita sudah secara virtual saya sudah bicara mereka masih semangat, masih belum menyerah di bawah, masih belum menyerah. Mudah-mudahan dapat. Kalau nggak dapat ya terpaksa kita tunggulah sampai nanti bulan depan. Tapi ini memang 8 hari ini harus dapat 40%. Iya. Wah, luar biasa berarti ini teman-teman BP2RD ini kerja keras betul ya. Iya, Ini Bu Ren tiap ini hari dimonitor dashboard saya. Iya, Bu Ren ini kepala rumah tangga di Iya, itu suruh nyari duit, anak-anaknya suruh nyari duit semua. Dan untungnya semangatnya Saya tinggal itu- lihat di dashboard ini kenapa belum capai ini, saya tinggal cek di ini kan. Iya. Saya tanyain di rapat kemarin seperti itu. Kenapa? Apa kendalanya? Apa yang bisa dilakukan? Jadi sekarang ini kalau masyarakatnya kurang, kita yang datang saya bilang, kita yang harus datang jemput bola. Jadi hari ini teman-teman mungkin pada turun semua ke lapangan. Berarti yang jemput bola itu masih dilaksanakan. Dilaksanakan karena tidak merupakan kerumunan kan. Kita kan menghindari kerumunan, tapi kalau jumpa orang per orang dengan protokol dengan kesehatan ya. protokol kesehatan yang baik, saya rasa tidak ada masalah. Oh, oke. Berarti Bu, kalau yang jemput bola itu, yang teman-teman BP2RD itu apa Bu? Maksudnya pelayanan yang lebih ke mana? Itu samsat bergerak Yang istilahnya. samsat ya, Samsat samsat bergerak bergerak ya. itu semua daerah kita punya. Kita punya samsat bergerak itu dan mereka kalau orang telepon minta mau bayar pajak kita bisa datengin. Tapi syaratnya yang kalau di Batam berkelompok misalnya Pak RT yang mengkoordinir, ada 10 orang di RT sini, RT-nya kasih tahu kita datang. Bantu, iya. Kalau satu-satu agak repot karena Batam ini banyak banget. Iya. Petugas kita sedikit. Oh, jadi kalau yang di Batam ini nanti misalnya di rumah Kerjasama saya sampai nih, RT. Iya. kita bisa panggil gitu. Bisa. Jadi kalau ada 5 orang minimal, 5 orang itu bisa panggil aja dari kita dari UPT Batam Center, nanti mereka akan turun. Sambernya akan turun. Itu sudah program. Itu udah Itu di dimudahkan grup banget. itu, Sudah. nyari teman. Makanya kita kerjasama sama RT juga. Tanggamu, ayo siapa yang belum bayar pajak, Iya, itu yuk udah digabung- minimal 5 orang. kumpulin ya, Pak. Kita kontak Bu Reni. Nanti ada petugasnya Daripada datang. nanti ke kantor misalnya hujan atau apa. Betul. Belum ngantri ya. Iya. Kemarin tuh, wah, Iya. kebetulan tiap hari saya selalu lewat Samsat yang Wah, Batam kemarin Center. mah sampai padat ya. Sampai Iya. ke belakang situ asrama haji sampai penuh banget. Ya betul itu, karena tiap hari kan saya mesti lewatnya gitu ke kantor, cuma itu. Tapi kalau kita bayarnya pakai Hari udah itu pakai saya sampai aplikasi. pasang tenda loh. Aplikasi. Oh iya, Pasang betul. tenda depan 3 tenda yang kita pasang ya. Sampai sampling saya tidak kasih gerak, sampling juga buka situ 2, samber buka 1-3, drive thru buka di belakang 5 counter hari itu saya buka. Demi, biasa. Di demi. Batam Center mah. Ya. Itu luar biasa. Luar biasa Bu Reni dan teman-teman. Bu, kalau boleh tahu Bu, jadi targetnya PAD Kepri 2020 ini berapa Bu? Kalau untuk 2020 sebenarnya kemarin kita hampir 1,14 ya. 1,14 ya? 1,14 T. Kemudian terjadi pandemi ini ada penyesuaian terhadap target-target ini. Kenapa? dikoreksi Karena terkoreksi dari pusat juga. Pusat oke. itu kan dana perimbangan kan turun hampir 20%. Sehingga kita juga menyesuaikan dengan masa pandemi, masyarakat tidak bisa bayar pajak ketika itu. Kemudian kita juga tahu ekonomi mungkin terjadi pelemahan di ekonomi sehingga recovery itu kan perlu waktu ya. Mungkin masyarakat membayar pajak tidak sanggup bayar pajak ya kendaraan sementara ini kendaraan sudah sama dia, mungkin biasanya ngojek atau gimana gitu. Jadi itu kami rasa memang itu perlu waktu untuk mereka bayar pajak sehingga kita mengambil kebijakan juga waktu itu kan. Jadi mengambil kebijakan bagaimana target-target ini bisa tercapai. Jadi PAD ini kemarin terkoreksi hampir 20%. 20%. 20%. Bu Jadi Reni tadi dari 1,14 itu akhirnya terkoreksi hampir 994 kalau tidak salah. 94 miliar. ya. Jadi turun hampir 20%. Jadi karena apa pendapatannya turun ya belanjanya kita menyesuaikan juga dengan belanja dijatah lah. Iya. Kalau karena memang apa ya? disesuaikan. Karena memang itu se-Indonesia loh, bukan kita aja. Jadi se-Indonesia itu PMK itu dari Menteri Keuangan itu se-Indonesia itu mengurangi penerimaan dari pusat itu loh. Jadi kalau dari pusat kurang, kita kan itu mengoreksi yang kita punya juga. Kekuatan kita di mana? Daerah juga pasti berkurang. Orang seluruh pusat-pusat ekonomi kita lumpuh kan. Masyarakat kita juga ketika itu pemerintah menurunkan BLT, menurunkan sembako segala macam, memang
kondisi masyarakat kita memang posisi di rumah nggak bisa bekerja gitu loh. Iya. Jangan ngarepin pajak mau ini tinggi ya susah gitu loh. Iya. Bu Rani tadi Bu Rani sampaikan apa dana perimbangan. Mungkin teman-teman Tribuners nggak tahu tuh dana perimbangan itu. Iya. Itu apa Bu tadi? Iya, jadi